Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu ha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi sahabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama, dan tema yang akan kita angkat adalah mengapa salatku tidak mengubah akhlakku. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Qalbun Salim. Ini tempatnya di mana? Di Bogor ya. Nah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa salat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan perhatian yang sangat besar untuk ibadah salat ini. Karena dengan salat seorang hamba akan bisa menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Sang Penciptanya. Isinya zikir kepada Allah, memuji Allah. Sebuah hadis yang menyebutkan, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar." Siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka salat itu tidaklah menambah status dirinya di hadapan Allah kecuali semakin jauh. Salatnya tidaklah menambah kedudukannya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana status hadis ini? Hadis ini termasuk di antara hadis dhaif karena ada perawi yang bernama Laits bin Sulaim. Ibnu Hajar berkomentar tentang Laits, saduq, orang yang jujur, tetapi riwayat hadisnya mukhtalat, ruwet, bercampur baur. Dan itu salah satu di antara sifat perawi yang dhaif. Jadi kadang hadis A redaksinya kecampur dengan hadis B. Hadis B redaksinya kecampur dengan hadis C. Sehingga hafalannya itu tidak murni, tidak jernih ya. Banyak kecampur-campur antara satu hadis dengan hadis yang lain. Dan sulit dibedakan sehingga dia ditinggalkan. Al-Hakim mengatakan kedhaifan perawi yang bernama Laits bin Sulaim ini adalah kedhaifan yang disepakati oleh ulama. Kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif, dalam arti kita punya dugaan kuat ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil. Syekh Albani rahimahullah mengatakan tentang sanad hadis di atas, annal hadits la yasihhu isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini tidak sah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu berarti rantai perawi yang menyampaikan hadis itu hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari fulan bin fulan, dari A, dari B, dari C, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rantai perawi ini namanya apa? Sanad. Kata Syekh Albani, sanadnya tidak sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sahha min qauli Ibnu Mas'ud wal Hasan al-Basri wa ruya an Ibni Abbas. Tapi sanad yang sahih ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang sahih adalah perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti di sini statusnya apa? Statusnya adalah hadis mauquf. Hadis mauquf artinya perkataan para sahabat. Terus perkataan para sahabat ini bisa nggak dipakai sebagai dasar? Bisa dijadikan sebagai sumber pelajaran. Tapi kita tidak boleh menyebutnya sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia dihukumi sebagai hadis dhaif, berarti ya, dugaan kuat ya. Dugaan kuat bukan sabda Nabi.
karena bukan sabda Nabi SAW, maka kita tidak boleh menisbahkannya kepada Nabi SAW. Tayyib. Selanjutnya, kita akan membaca keterangan Al-Qurtubi untuk tafsir ayat di atas. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat yang tadi kita baca sebagai muqaddimah dari kajian ini. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Bagaimana tafsir Al-Qurtubi? Mohon maaf, di sini saya belum menerjemahkan, sehingga saya cuma mengcopy dan insya Allah akan saya diktekan untuk kita terjemahkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Yang dimaksud di sini adalah yuridu intal khamsa hiya allati tukaffiru ma bainaha minadz-dzunub. Maksudnya adalah bahwasanya salat 5 waktu itu bisa menjadi kafarah terhadap perbuatan dosa yang dikerjakan di sela-sela salat ini. Ya. Sehingga salat duhur bisa menjadi kafarah yang dikerjakan antara subuh sampai zuhur. Salat asar bisa menjadi kafarah yang dikerjakan antara zuhur sampai asar. Dan begitu seterusnya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin. Menurut kalian, kalau ada orang yang memiliki sebuah rumah, di depan rumahnya itu ada sungai. Di depan rumahnya ada sungai. Dan dalam setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah masih ada daki yang nempel di badannya? Ada enggak kotoran yang nempel di badannya? Qalu, maka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Kalau seperti ini kondisinya enggak bakalan ada kotoran yang nempel di badan orang ini. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khams. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang dikerjakan oleh para hamba dengan salat yang dia kerjakan. Kharrajat Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan sahih. Hadis ini statusnya adalah hadis hasan sahih. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan penilaian hasan sahih? Hasan sahih, jadi status hadis hasan, di atasnya hasan sahih. Status hadis yang bisa diterima sebagai dalil, ada hadis hasan. Di atasnya hadis hasan ada hadis sahih. Disebut sebagai hasan sahih, sebagian ulama menjelaskan seperti keterangan Ibnu Utsaimin, hadis itu adalah hadis yang statusnya di antara ini. Di antara hasan dan sahih. Maka disebut sebagai hadis hasan sahih. Disebut hasan kok kurang tinggi, disebut sahih ketinggian, maka disebutlah hasan sahih. Dan itu istilah yang dimiliki oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Baik, ini makna yang pertama. Wa qala Ibnu Umar, dan menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, as-salatu hunal Qur'an. Yang dimaksud salat dalam ayat ini maknanya adalah Al-Qur'an. Wal makna, sehingga makna dari ayat adalah alladzi yutla fis salati yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa 'aniz zina wal ma'asi. Ayat yang dibaca oleh seseorang dalam salat itu isinya melarang orang untuk melakukan perbuatan maksiat
fahsya dan kemungkaran, melarang orang untuk berbuat zina dan maksiat. Sudah? Sehingga menurut Ibnu Umar, beliau memaknai kata salat di sini adalah apa? Al-Quran. Beliau memaknai kata salat di sini adalah Al-Quran yang dibaca ketika salat. Qultu, kata Al-Qurtubi, wa minhu al-haditsus sahih, di antara hadis sahih yang menunjukkan makna bahwasanya salat terkadang bisa dimaknai bacaan Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku, aku bagi jadi dua. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini adalah bacaan Al-Fatihah. Yuridu qira'at Al-Fatihah. Yang dimaksud salat di sini adalah bacaan Fatihah. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menyebut bacaan yang dibaca dalam salat sebagai salat. Bacaan dalam salat, atau saya ulang ya, bacaan Al-Quran dalam salat disebut sebagai salat. Nah, bacaan Al-Quran dalam salat disebut sebagai salat. Dalam salat disebut apa tadi? Jadi bacaan salatnya itu disebut salat. Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata, aku membagi salat. Maksudnya adalah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat. Baik, ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Kita lanjutkan. Wa qala Hammad ibnu Abi Sulaiman, dan Hammad bin Abi Sulaiman, wa Ibnu Jurayj wal Kalbi, sementara Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Jurayj dan Al-Kalbi, mereka mengatakan, al-abdu madama fi salatihi la ya'ti fahsya'a wala munkaran. Seorang hamba ketika dia sedang salat, maka tidak mungkin dia sedang berbuat maksiat. Seorang hamba ketika dia salat tidak mungkin berbuat maksiat, baik fahsya maupun mungkar. Ai innas salata, artinya bahwasanya salat yang dia kerjakan itu tanha ma dumta fiha, mencegah dia untuk berbuat maksiat selama dia masih sedang salat. Salat itu mencegah dia berbuat maksiat selama dia sedang mengerjakan salat. Baik, ini tafsir yang disampaikan oleh Hammad bin Abi Sulaiman dan Ibnu Jurayj serta Al-Kalbi. Nah, selanjutnya qala Ibnu Atiyah, kata Ibnu Atiyah, wa hadhi ujmatun wa aina hadha mimma rawahu Anas Ibnu Malik. Kata Ibnu Atiyah, ini tafsir yang aneh. Tafsirnya Hammad bin Sulaiman ini tafsir yang aneh, karena tafsir ini tidak sejalan dengan hadis Anas bin Malik. Qala, beliau bercerita, kana fatan minal ansar yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Ansar yang ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yada'u syai'an minal fawahish wasyarikah illa raqibahu. Dan dia termasuk orang yang hobi berbuat maksiat. Perbuatan keji, bahkan mencuri, dia kerjakan. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innas salata satanhahu, salat yang dia kerjakan akan mencegah perbuatannya itu. Lalu kata Anas, falam yalbath antaba wa saluhat haluhu. Tidak berlangsung lama, pemuda itu pun bertobat dan kondisinya menjadi baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan demikian, beliau mengatakan, alam aqul lakum, bukankah kemarin sudah saya sampaikan kepada kalian keadaannya pasti akan seperti itu? Ya.
keadaannya pasti akan seperti itu, yaitu bahwasanya sholat yang dia kerjakan akan mencegah dirinya dari perbuatan al-fahsya dan perbuatan pencurian. Wa fil ayati ta'wilun tsalits, dan ayat ini ada takwil yang ketiga. Wa huwa alladzi irtadahu al-muhakkikun. Takwil ini yang dipilih oleh para ulama ahli tahqiq, ulama peneliti. Wa qala bihil masyayikhatul sufiyah, dan ini yang dipilih oleh para guru-guru sufi. Wa dzakarahul mufassirun, dan yang dipilih oleh para ahli tafsir. Faqila, mereka mengatakan, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah idamatuha wal qiyamu bi hududiha. Apabila dia itu selalu menjaga salat dan melaksanakan seluruh hak salat. Dia jaga syarat dan rukunnya, wajibnya. Dia jaga sunnah-sunnahnya. Sehingga al-qiyam bi hududiha, dia itu betul-betul sholatnya secara maksimal. Dia perhatikan semua batasan-batasan sholat. Itulah sholat yang berkualitas, yang bisa menyebabkan perubahan akhlak pada diri seorang hamba. Thumma akhbara hukman minhu bi anna as-salata tanha sahibaha wa mumtathilaha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzalika lima fihi min tilawatil Qur'an al-mustamili 'alal mau'izah. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan bahwa hukum terhadap salat itu bisa menyebabkan pelakunya, orang yang melaksanakannya, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena dalam salat ada tilawatul Quran yang isinya adalah nasihat. Baik, sekarang coba kita simpulkan ya. Kita akan menyimpulkan apa makna kalimat salat. Salat bisa mencegah perbuatan apa tadi? Keji dan mungkar. Saya tadi sudah memberikan penjelasan ya tentang yang dimaksud dengan al-fahsya adalah perbuatan maksiat yang dilakukan baik terang-terangan maupun tersembunyi, sedangkan mungkar adalah perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan. Baik, apa makna salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pendapat pertama mengatakan, makna salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah ibadah salat itu menghalangi orang, menghalangi pelaksananya. Ibadah salat itu menghalangi pelaksananya untuk melakukan perbuatan maksiat. Artinya gimana? Kalau orang sedang sholat, kan dia nggak bisa maksiat. Dia sedang sholat. Betul ya? Misalnya, ada wanita yang dia nggak pakai jilbab. Ketika sholat, apakah dia copot jilbab? Enggak, dia pasti akan pakai jilbab. Ada orang yang dia suka berbohong. Ketika sholat, apakah dia masih berbohong? Tidak. Ada orang yang suka berbuat maksiat yang lainnya. Saat dia sholat, apakah dia berbuat maksiat itu? Tidak. Kenapa? Dia sedang sholat. Sehingga dengan gerakan-gerakan sholat dan bacaan yang dia lakukan ketika sholat itu menghalangi dia berbuat maksiat. Karena saat dia sholat, dia tidak berbuat maksiat. Ini makna yang pertama. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang misalnya, dia main musik, nonton bola sambil main musik, lalu tiba-tiba terdengar adzan. Kemudian dia hentikan musik itu, dia wudhu sholat. Baik, apa yang terjadi? Sholat yang dia kerjakan menghalangi orang ini untuk bermain musik, untuk bermain atau untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada orang misalnya dia
remaja pacaran ya. Begitu datang waktu sholat dia minggir, cari masjid, minggir, kemudian dia wudhu, sholat. Saat dia sholat dalam kondisi ini, dia masih pacaran enggak? Tidak. Kenapa? Dia sholat. Saat dia sholat dia nggak pacaran ya. Yang lelaki di depan, yang perempuan di belakang, dan ramai banyak orang. Dan itu makna yang pertama, ibadah sholat menghalangi pelaksananya melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat saat sholat. Berarti berdasarkan makna ini, semua sholat manusia pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kan tidak ada orang sholat kok sambil nonton gambar yang nggak benar, kan tidak ada. Orang sholat sambil ngapusi, sambil nipu, kan tidak ada. Orang sholat tapi masih pacaran, kan tidak ada. Orang sholat tapi dia menggunjing orang lain, ya batal sholatnya. Di tengah dia sholat tercegah perbuatan maksiat yang barangkali sedang dia lakukan sebelum sholat, yang barangkali barusan dia lakukan sebelum sholat. Baik. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh beberapa ulama tabi'in. Tadi yang disebutkan di sini ada Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Jurayj, dan Al-Kalbi. Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Jurayj, dan Al-Kalbi. Ini tafsir Hammad bin Sulaiman. Ini para ahli tafsir ya, namun bukan sahabat. Kemudian tafsir Ibnu Jurayj, dan tafsir Al-Kalbi. Taib. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, arti dari sholat di situ adalah bacaan Al-Quran dalam sholat. Sholat yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran dalam sholat. Sehingga pada saat orang itu sholat, dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca Al-Quran. Dan ayat-ayat Allah itu berisi tentang perintah dan larangan. Yang perintah dan larangan itu ada perintah untuk melakukan kewajiban dan larangan untuk berbuat maksiat. Maka makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah bacaan Al-Quran yang kalian baca ketika sholat itu isinya larangan untuk berbuat keji dan mungkar ya. Menurut tafsir yang kedua ini, bahwasanya bacaan Al-Quran itu isinya ya, melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar, berbuat maksiat gitu aja ya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Karena tidak ada bacaan Al-Quran yang berisi ajakan untuk maksiat. Semua bacaan Quran pasti berisi larangan untuk berbuat maksiat, terlepas dari orangnya itu nanti akan melakukan maksiat ataukah tidak, terlepas dari orangnya itu mau ngikut Al-Quran atau tidak. Paham ya? Baik, saya kasih permisalan seperti ini. Majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Ustadz Fulan itu bisa bikin orang tobat. Majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Ustadz Fulan itu bikin orang taubat. Kalimat itu maksudnya adalah materi yang disampaikan oleh sang ustadz di majelis ilmunya, kalau diperhatikan dengan baik, dia bisa membuat orang itu taubat. Meskipun ada juga jamaah yang ikut hadir di majelis ilmu itu, tapi dia nggak taubat. Al-Quran ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus kenapa ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena dia nggak paham.
Tapi Al-Qur'annya mencegah orang berbuat keji dan mungkar, terlepas dari pembacanya apakah mau ikut, mau taat ataukah tidak. Ya, dipahami insyaallah ya tafsir yang kedua ini. Jadi tafsir yang kedua yang dimaksud innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, makna salat di situ adalah bacaan Al-Qur'an dalam salat itu isinya larangan untuk berbuat maksiat. Nah, dan ini merupakan tafsir Ibnu Umar. Ini merupakan tafsir Ibnu Umar. Sehingga muncul pertanyaan begini. Ada orang yang rajin sholat, kenapa kok akhlaknya masih jahat, perbuatannya masih jahat? Padahal katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan dua tafsir ini akan terjawab. Baik, perhatikan tafsir yang pertama. Ketika orang itu sedang sholat, apakah dia bermaksiat? Tidak, orang sedang sholat. Alhamdulillah, berarti sholat yang dia kerjakan menghalangi dia berbuat maksiat. Allah tidak dusta. Yang kedua, apa yang dia baca ketika sholat? Dia baca Fatihah dan surat. Isinya apa Fatihah dan surat itu? Oh, isinya mengajak kita untuk memohon hidayah, memohon hidayah sebagaimana hidayahnya orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, sahabat, dan para syuhada. Dan juga kita memohon pelindungan dari akhlak buruk yang dimiliki oleh orang Yahudi, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan akhlak buruk yang dimiliki oleh orang Nasrani. Lalu saat kita membaca Al-Fatihah, berarti isi dari Al-Fatihah di situ adalah larangan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terlepas dari orang yang membacanya, apakah nanti mau nurut ataukah tidak. Ya. Bisa jadi yang membaca itu ikut nurut. Bisa jadi ada yang orang membacanya dia nggak paham sama sekali sehingga dia melanggar. Dan ada yang paham tapi dia tidak mau melaksanakan. Ini tafsir dari Ibnu Umar. Sehingga menurut Ibnu Umar, sholat betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena yang dia baca itu isinya adalah mau'idhah, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang perbuatan maksiat. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, makna sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah ibadah sholat yang berkualitas bisa mengubah karakter. Ibadah sholat yang berkualitas bisa mengubah kepribadian. Bisa mengubah kepribadian, bisa mengubah akhlak. Ya. Sehingga orang akan menjadi lebih baik apabila sholat yang dia kerjakan adalah sholat yang berkualitas. Akhlaknya akan lebih baik, praktek sehari-hari dia akan lebih baik, dan seterusnya. Ada? Dan tafsir yang ketiga ini adalah tafsir jumhur ulama plus tokoh sufi. Para tokoh sufi juga mengambil tafsir seperti ini, bahwa yang dimaksud innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar adalah salat yang berkualitas itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian ada satu makna lagi. Yang keempat. Yang dimaksud sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maknanya adalah sholat bisa menjadi penghapus atau kafaroh. Sholat bisa menjadi kafaroh perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sehingga ketika orang itu sholat, maka sholat yang diterima jadi kafaroh untuk dosanya yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat ini, antara sholat sebelumnya dengan sholat ini.
Sehingga ketika dia sholat duhur, maka sholat duhur yang dikerjakan menjadi kafaroh dosanya untuk perbuatan maksiat antara subuh sampai duhur. Ketika dia sholat asar juga seperti itu. Jadi kafaroh untuk perbuatan maksiat antara duhur sampai asar. Dan demikian seterusnya. Ya. Maka sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah sholat bisa menjadi kafaroh terhadap dosa orang tersebut. Sehingga tercegahlah dosa itu untuk tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diberi kafaroh dengan apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini 4 tafsir yang perlu kita perhatikan terkait makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran dan perbuatan yang keji. Buktinya mana? Nah, kita tunjukkan bukti 1, bukti 2. Sebagian ahli tafsir memaknai ketika orang itu sedang sholat, maka dia nggak bisa berbuat maksiat. Sehingga sholat itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Tafsir yang kedua adalah ayat ini tidak salah. Karena makna sholat di situ adalah bacaan Quran. Dan bacaan Qurannya isinya larangan untuk berbuat maksiat. Tafsir yang ketiga, ini berbicara tentang perubahan. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apabila orangnya mengerjakannya dengan berkualitas. Memperhatikan syaratnya, rukun, wajibnya, dan seterusnya. Ketika sholatnya berkualitas, maka akan bisa mengubah kepribadian atau akhlaknya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang ketiga adalah yang dimaksud sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah sholat bisa dijadikan sebagai kafaroh untuk dosanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau ada, beliau membuat perumpamaan, kalau ada sungai di depan rumah kita dan kita mandi sebanyak 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Jawab para sahabat, tidak. Maka demikian pula orang yang sholat 5 waktu. Masya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wassalatu tashghalu kulla badanil musalli. Ibadah sholat itu mengaktifkan semua fisik orang yang mengerjakannya. Sehingga apabila orang yang sholat itu sudah berada di mihrab tempat sholatnya, dia khusyuk dan dia tunduk kepada Rabbnya. Wa dzakara annahu waqifun baina yaday. Dan dia tahu bahasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasang kesadaran, saya sholat sedang menghadap Allah Ta'ala. Wa annahu muttali'un alaihi wa yarahu, Allah melihatnya. Saluhat lidzalika nafsuhu wa tadhallalat, maka jiwanya akan menjadi tenang, jiwanya menjadi tunduk. Wa khamaraha irtiqabullahi azza wa jalla wa dhaharat ala jawarihi haibatuhu. Dia merasa sangat diawasi oleh Allah sehingga dia khusyuk, dan itu tergambar dari gerakan fisiknya. Sehingga saat dia sholat anteng banget, fokus, bahkan bisa nangis. Lam yakad yafturu min dzalika hatta tudhillahu salatun ukhra yarji'u biha ila afdali halatin. Dan ternyata ini nggak putus-putus sampai masuk sholat berikutnya, yarji'u ila afdali halatin, ya. Sehingga dia mendapatkan keadaan yang terbaik. Itulah makna hadis bahwasanya sholat mukmin hakada yang bagi antakuna, ya. Selayaknya seperti ini. Tayyib. Sehingga di sini Al-Qurtubi hendak menjelaskan, orang kalau mau khusyuk, maka dia harus menyadari kalau dia sedang berada di hadapan Allah. Allah menyaksikannya, Allah melihatnya.
Sehingga kalau orang ini sadar Allah berada di hadapannya, Allah melihat lahir batin, maka dia akan khusyuk dan merenungkan bahwasanya saya nggak boleh tolah-toleh karena sedang menghadap Allah Ta'ala. La siyama, terlebih in ash'ara nafsahu anna hadha rubama yakunu akhir amalihi. Terlebih apabila orang itu merasa bahasanya adalah amal yang terakhirnya. Salat ini adalah amal terakhirnya. Wa hadha ablagu fil maqsud. Ya, maka ini akan lebih kuat lagi tujuannya. Wa atamma fil murad, ya, dan akan lebih mengejar target. Fa innal mauta laisa lahu sinnun mahdud, karena kematian itu tidak ada batas waktunya. Bisa jadi dia masih muda tapi mati. Ada yang tua enggak mati-mati. Wala zamanun makhsus, tidak ada waktu khusus. Tidak ada sakit khusus. Wa hadza mimma la khilafa fihi, dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Nah, artinya Al-Qurtubi wallahu alam menyebutkan, kalau orang itu sholat sambil menghadirkan perasaan, ini kayaknya sholat terakhir bagi saya, maka dia akan berusaha untuk khusyuk secara maksimal. Dia akan berusaha untuk khusyuk secara maksimal. Karena dia tadi membayangkan, andaikan ini adalah sholat terakhir saya. Kemudian, setelah itu, ketika dia merasa bahwasanya ini adalah sholat yang terakhir, maka dia akan berusaha jangan sampai sholat ini hilang nilai atau tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu di antara riwayat yang menyebutkan bagaimana cara Nabi SAW merapikan shaf, ya, bagaimana cara Nabi SAW merapikan shaf sebelum sholat. Beliau kadang mengatakan, sallu salata muwaddi'in, sallu salata muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang sebentar lagi mau mati. Itu akan sangat khusyuk. Wa sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang dalam kondisi sakaratul maut, atau orang yang yakin sebentar lagi akan dia akan mati. Wa ruwiya an ba'dis salaf, sebagian ulama salaf menyebutkan, annahu kana idza qama ila salati irta'ada wasfarra launuhu. Sebagian ulama salaf ketika dia mau memulai salat, dia itu gemeteran dan mukanya pucat. Faqul lima fi dzalika, lalu dia ditanya. Faqala inni waqifun baina yadillah, aku sedang menghadap Allah Ta'ala. Wa hukkali hadza ma'a mulukid dunya, dan aku layak melakukan ini kepada raja dunia. Fa kaifa ma'a malikil muluk, maka bagaimana lagi dengan rajanya sang raja. Fa hadhihi salatun tanha wala budda 'anil fahsya'i wal munkar. Maka salat seperti ini pasti bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya wallahu ta'ala alam, kata ulama salaf ini, beliau ketika mau sholat mukanya pucat. Kenapa? Sebentar lagi saya akan menghadap Allah Ta'ala. Ya. Kita kalau diminta untuk menghadap pejabat yang tinggi, sangat tinggi, misalnya dipanggil menteri, suruh menghadap, mungkin kita akan berusaha untuk jaim banget, jaga image, gerakannya diatur, ucapannya diatur, dan seterusnya. Wa man kanat salatuhu da'iratun haulal ijza'. Tapi siapa yang salat namun yang dia pikirkan adalah yang penting sah. Da'iratan haulal ijza', yang dalam pikirannya adalah yang penting sah. La khusyu'a fiha wala tadhakkura wala fadaila. Dia enggak khusyuk dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala fadaila, dan tidak ada keutamaan yang lain. Kasolatina, seperti salatnya kita pada umumnya. Fatilka tatruku sahibahu min manzilatihi haitsu kana. Fa in kana ala tariqati ma'asin tu'biduhu min Allah Ta'ala
Ya. Tarakathu sholatu yatamada ala bu'di. Ya. Seperti sholat kita pada umumnya, yang kita sholat tapi yang kita pikirkan adalah yang penting pokoknya menggugurkan kewajiban. Tidak ada semangat untuk berzikir kepada Allah, tidak ada semangat untuk bermunajat dengan Allah. Ya. Maka sholat seperti ini sebaiknya ditinggal. Artinya dia harus berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Wallahu alam. Tayyib. Jadi di sini jamaah, kita sedang membahas seperti apa sih pengaruh sholat pada amal seorang hamba. Bukankah ada ayat yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, banyak orang yang merasa sanksi. Banyak orang sholat tapi perbuatannya masih seperti itu. Nah, dengan melihat tafsir ini, maka kita bisa menjadi yakin Allah tidak pernah salah. Allah tidak keliru dalam memberikan keterangan. Namun makna yang benar, sholat itu menghalangi pelaksananya dari perbuatan maksiat adalah ketika dia sedang sholat, dia tidak sedang berbuat maksiat. Atau bacaan sholat itu isinya larangan untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi orang yang membacanya tidak mau nurut terhadap apa yang dibaca dalam sholatnya. Wallahu alam. Lalu bagaimana cara sholat yang bisa khusyuk? Ya. Ini tidak kita bahas di kesempatan kali ini, karena bagaimana cara sholat khusyuk sudah beberapa kali kita bahas dalam kajian bedah buku tafsir sholat, juga di beberapa kajian daerah tentang bagaimana cara sholat khusyuk. Namun kita sepakat bahwasanya sholat khusyuk itulah yang akan bisa menyebabkan sholatnya seorang hamba akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.